Oke anak-anak, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Gimana kabarnya semua? Luar biasa. Oke, keren. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta untuk duduknya dirapikan dulu dong. Cari posisi ternyaman. Ya, Kak Kansa silakan. Tempat duduknya di mana? Boleh di samping Kak Anas. Silakan posisi tempat duduknya yang nyaman. Sebelum kita mulai, Bapak minta Anissa maju ke depan untuk pimpin doa. Silakan Anissa. Sebelum kita memulai pelajaran agama Islam hari ini, marilah kita berdoa. Yang Muslim bisa berdoa dengan kepercayaan Islam, dan yang non-Muslim mohon izin untuk berdoa dengan kepercayaan tersendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anissa, silahkan duduk kembali. Baik, anak-anak, Bapak akan absen terlebih dahulu, ya. Seperti biasa, yang namanya Bapak sebut, silahkan nanti tolong ucapkan hadir, tapi tolong juga kasih kata-kata afirmatif yang positif sesuai dengan kondisi kalian. Kalau kalian masih merasa semangat, boleh acungkan 2 jempolnya ke atas. Kalau misalkan kalian ngerasa biasa-biasa aja, tolong jempolnya dimiringkan seperti ini. Tapi kalau misalkan, Pak, saya lagi kurang semangat, nggak apa-apa. Pak, saya lagi kurang semangat, silahkan ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke? Bapak izin bacakan absen. Dari absen yang pertama, Anastasia Jessica Krista. Hadir Pak. Oke. Masih bisa. Oke, semangat, keren. Kemudian Anissa Akila Paramita. Hadir Pak, semangat. Keren, semangat ya. Kemudian Azlireta Lidwina Tamara. Hadir Pak, semangat. Oke, masih tetap semangat ya. Kemudian Brilian Prayugi. Wah, Izin Pak. kemana Brilian? Ke Tanah Suci. Ke Tanah Suci, Iya. sedang ibadah umroh. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan kita berdoa khususnya yang muslim supaya nanti bisa menyusul teman kita Brili untuk pergi ibadah umroh ya. Oke. Kemudian Kak Hazimi El Khalif. Hadir Pak, semangat. Wih, mantap, semangat ya. Kemudian ada Kak Hansa Aulia. Hadir Pak, semangat. Oke. Kemudian ada Kak Komang Riki. Hadir Pak, semangat. Wah, ini keren, semangat terus nih Kak Riki nih. Kemudian ada Muhammad Farel. Mana Kak Farel? Luar biasa. Wow, jempolnya kebanyakan, luar biasa. Terus selanjutnya ada Kak Atoilah Evans. Hadir Pak, biasa saja Pak. Aduh, biasa aja. Kenapa nih Kak Evans? Pagi-pagi udah masih biasa aja. Kemudian Kak Raditya Rahman. Hadir Pak. Hadir, tapi capek Pak. Habis ngapain Kak Radit? Aduh, banyak tugas kayaknya. Tapi teman-temannya pada semangat nih. Nanti kita bikin Kak Radit buat semangat ya. Oke, siap. Kemudian ada Kak Naila Rizky. Mana Kak Naila? Hadir Pak, semangat. Hadir Pak, semangat. Tapi jempolnya langsung, oh dipaksa sama Kak Anissa. Semangat. Oke, nggak apa-apa. Ini keren loh, karena disemangatin sama temennya gitu kan. Terkadang kita butuh semangat dari orang lain. Terima kasih Kak Ica sudah mau bantu semangatin Kak Naila. Kemudian ada Kak Kismika Aisyah. Kamika, ada Kamika? Hadir Pak. Oh, di sana, keren. Biasanya di depan, tapi sekarang di belakang posisinya, nggak apa-apa ya. Tapi tetap semangat. Oke, kemudian ada Kak Raden Mas Ryan. Hadir Pak. Semangat. Bapak kira udah mau begini, ternyata begini. Oke. Kemudian tadi Bapak lihat ini Kak Samuel kemana ya?
Waduh. Hah? Kayak tadi toilet ya? Tadi Bapak lihat ada Kak Samuel. Kemana ya? Toilet ya? Toilet ya Pak tadi? Toilet ya? Oke, tapi hadir ya? Hadir. Oke. Kemudian ada Kak Sinta Michelle. Kemana nih Kak Michelle? Aduh, sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan lah sakitnya lekas diberikan kesembuhan. Amin. Oke. Kemudian ada yang terakhir. Oh, sebelum terakhir ada nih Kak Siti Nafisah Olive. Oh, izin Kemana? pulang, Pak. Kenapa izin pulang? Sakit juga Pak. Sakit. Iya, kalau Oh, sakit sama. Yuk kita doakan Kak Olive supaya lekas sembuh ya. Amin. Kemudian yang terakhir, last but not least, Kak Tiara. Mana Kak Tiara? hadir Pak. Ah, ini dia Kak Tiara hadir, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Berarti kalau dilihat ini semuanya hampir rata-rata semangat ya. Hanya beberapa aja yang kayaknya semangatnya harus di-upgrade. Semangatnya harus ditingkatkan lagi. Tapi sebelum itu nanti Bapak akan kasih gimana supaya kita bisa semangat. Tapi sebelum itu Bapak pengen ngejelasin dulu nih ya, untuk teman-teman yang non muslim boleh kok terlibat dalam pelajaran atau materi pendidikan agama Islam kita pada pertemuan kali ini. Kenapa boleh terlibat? Karena ini materinya umum. Ya, tentang apa? Ada yang tahu? Apa ya? Waris Ah, mewaris. udah bayar, maaf udah baca belum ini? Tentang waris mewaris Pak. Tentang waris mewaris. Apa ya kira-kira waris mewaris itu? Kayaknya nggak asing ya kata-kata waris mewaris ya. Oke, nanti coba Bapak sampaikan dulu terkait tujuan pembelajaran kita. Insya Allah kita akan membahas yang namanya bagaimana kita menganalisis ketentuan dari mewaris dalam syariat Islam atau pembagian harta di dalam tuntunan syariat Islam. Pak, boleh nggak kalau ini diterapkan di luar agama Islam? Silahkan, karena semuanya insya Allah bermanfaat tidak hanya untuk orang muslim tapi juga untuk yang non muslim, karena nanti akan ada perhitungannya ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut kita memiliki beberapa ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa aja tuh? Perlu Bapak kasih tahu di awal nih, supaya nanti kegiatan pembelajaran kita sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Gitu ya. Yang pertama, dari menganalisis ketentuan mawaris dalam Islam ini, Bapak akan mengajak kalian untuk memahami konsep dasar, mulai dari pengertiannya, mulai dari hukum-hukum dasarnya, mulai dari contoh-contohnya, sampai dengan nanti bagaimana kalian bisa menyimpulkan keadilan dalam pembagian harta waris. Kok begitu Pak? Karena banyak banget konflik yang terjadi. Ya, banyak banget konflik yang terjadi. Oleh karena permasalahan merebutkan harta, yang tadinya persaudaraan jadi terpecah belah. Yang tadinya saudara jadi lawan, bahkan jadi musuh. Gitu ya. Nah, ini pentingnya kita mempelajari ilmu pembagian waris. Kemudian Bapak juga akan mengajak kalian untuk supaya kalian bisa memahami, Pak, syarat-syarat ketentuan pembagian harta waris itu seperti apa sih? Dan juga klasifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu siapa aja sih bagiannya? Gitu ya. Terus perhitungan warisnya seperti apa? Insya Allah nanti akan kita bahas. Gitu ya. Mau nggak kita lanjut nih pelajarannya? Lanjut dong Pak. Oke, sip. Kalau gitu tadi kayaknya ada yang masih kurang semangat. Ya. Ada yang kurang semangat, tapi kita supaya enak belajarnya, kita coba bagi kelompok. Setuju ya? Setuju, Pak. Bapak minta nanti tolong berhitung. Berarti dari Kak Riki dulu sampai nanti ke Kak Mika. Ya, berhitung. Bapak pengen bagi ke 4 kelompok. Berarti kalian cukup ucapkan 1, 2, 3, 4. Setelah 4 selesai, orang yang selanjutnya mengucapkan lagi mulai dari 1. Oke? Silahkan dari Kak Riki terus nanti sambung ke Kak Tiara, nyambung lagi ke sini Kak Farel, Kak Ica, terus Kak Tamara, Kak Kansa, terus sampai dengan Kak Mika. Itu ya. Oh, kebalik Bapak. Ini Kak Tiara, ini Kak Kansa. Balik. Maaf ya. Oke, muter begitu ya. Oke? Pak. Bisa? Silakan Kak Riki dimulai. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Oke, sudah ingat
Sudah ingat? Sudah? Nah, sekarang silahkan kalian untuk pindah tempat sesuai dengan tadi nomornya. Nanti kelompok 1 siapa, kemudian kelompok 2 siapa, kemudian kelompok 3 siapa, kemudian kelompok 4 siapa. Silahkan ambil posisi yang paling nyaman. Kalian mau duduk di mana dengan teman-teman kelompoknya. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan. Di mana? Silahkan di mana? Dipilih yang nyaman ya. Di situ? Kak Riki dan teman-teman di situ? Oke. Bentar HP-ku. Dia main pen. Oke, Kak Riki dan teman-teman di situ. Oh, ada yang mau dibawa? Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ada yang mau dibawa ternyata ya. Kursi dia. Oke. Oh, sorry. Oke, jangan berebut kursi Kak, tenang, masih banyak kursinya. Oke, di mana? Di bawah boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di bawah. Yang penting yang nyaman, ya, yang nyaman aja. Tapi jangan terlalu deket-deketan nanti kelompoknya. Oke? Baik, Pak. Baik. Sudah bagi kelompok, tapi kayaknya kita perlu ice breaking dulu nih. Boleh, Pak. Gimana kalau kita mulai dengan ice breaking? Biar semangat, Pak. Tapi diingetin kelompoknya ya. Baik, Oke, Pak. Bapak minta tolong bisa semuanya berdiri. Kita coba mulai ice breaking. Oke. Dibagi berarti jangan ada yang di depan, nanti menghalangi. Berarti kelompoknya Kak Radit, Kak Ryan, Kak Tamara boleh di sebelah sana dekat kelompoknya Kak Naila, atau di sini boleh. Kalian cukup lihat apa yang ada di video. Ya, cukup lihat apa yang ada di video. Kedengeran nggak ya suaranya? Sepil dikit ya, sepil dikit. Kayaknya nggak kedengeran suaranya. Bapak harus pakai speaker yang ini deh, nggak apa-apa. Oke, semuanya ngadep ke depan ya. Kita coba mulai. Ikuti apa yang ada di video. Oke, 1. Siap? Oke, tangannya. Oke. Bayangin lagi mancing. Ya. Bayangin lagi mancing. Potong-potong. Potong-potong. Mantek paku. Oke, good. Lanjut. Let's move on. Tarik, jangan lupa. Tarik. Ya. Bayangin lagi narik. Oke, terus. Very good. Oke, sekarang lebih kuat ya. Lebih kuat. Oke, putar. Nah, nyari kompor dulu, yang kompor. Oke. Good job. Tapi belum selesai. Lanjut lagi. Lihat tangannya. Knock. Ya. Oke. Tepuk tangan. Ntar dulu, waduh, belum. Ulang lagi, kita mulai dari awal. Siap? Oke. Lanjut, lihat, lanjut. Tarik nafas, istirahat dulu sebentar, siap-siap. Nah, gini, oke. Siapa yang mau penguin? Dikit lagi, bayangin ya, bayangin.
Oke, lompat sekarang. Belum habis, senang. Ya udah. Oke. Udah habis belum nih kira-kira nih? Udah dong. Oh, udah. Oke. Udah habis. Oke. Silakan sekarang balik lagi ke kelompoknya masing-masing. Sekarang mana tadi kelompoknya? Udah mulai ada penyegaran ya? Yes. Udah mulai semangat ya? Evan gimana? Semangat. Ada semangat. Oke, sekarang silakan balik lagi ke kelompoknya masing-masing. Duduk tadi di mana? Yang nyaman. Ya. Sudah ya? Oke. Baik, karena sudah dibagi ke kelompok masing-masing, Bapak minta mau ngecek dulu nih kelompok 1 yang mana boleh angkat tangan. Saya Oh, kelompok 1 di sini. Oke. Kemudian kelompok 2 angkat tangannya. Tidak, Pak. Oke, ini kelompok 2, kelompok 3 ada? Oke, ini kelompok 3, kelompok 4. Di sini, Pak. Oke, ini kayaknya kelompok 3 duduk di atas sendiri ya. Nggak apa-apa. Karena nyaman. Tapi yang lain nggak merasa terdiskriminasi kan karena duduk di bawah? Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Karena Bapak sudah bagi ke kelompok. Nah, sekarang kita coba mulai dengan Bapak mau tanya nih. Ya, Bapak mau tanya nih. Pernah nggak kalian mendengar adanya konflik keluarga akibat pembagian waris? Kalau ada yang pernah, coba angkat tangan dan berikan. Oh, Kak Riki pernah. Iya. Pernah gimana tuh kondisinya? Jadi karena salah satu pihak yang dapatnya kurang dari pihak yang lain, Oke. akhirnya terjadi sebuah perpecahan. Perpecahan, konflik, permasalahan karena kurang pembagian dari pihak yang lain yang harusnya bisa sama rata ya. Pernah terjadi ya? Mungkin ada lagi yang pernah selain Kak Riki pernah dengar atau pernah lihat atau pernah ngalamin? Pernah? Kira-kira di kondisi seperti itu kira-kira kondisinya menyenangkan atau tidak sih? Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak. Dan enggak ada yang pengen itu terjadi ya? Iya. Oke. Terus tadi kan sudah ada tuh. Nah, menurut kalian mengapa khususnya di ajaran agama Islam, mungkin teman-teman yang non muslim bisa ikut bareng ya. Ada aturan yang sangat detail tentang pembagian harta waris. Ada yang mau jawab? Kenapa Islam itu mengatur sangat detail tentang pembagian harta waris? Kalau tadi Kak Riki sudah kasih stimulus, iya Pak, ada. Berarti Kak Riki yang notabene-nya non-muslim pernah mengalami seperti itu. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mayoritas muslim pasti juga pernah menemui atau mungkin bisa saja mengalami. Nah, kira-kira kenapa sih di dalam agama Islam itu mengatur sangat detail pembagian harta waris? Mungkin iya, Kak Evan, gimana Kak Evan? Supaya terbagi dengan adil dan tidak terjadinya konflik antara keluarga dan saling hubungan, Pak. Oke, coba angkat tangannya, jempolnya, semuanya angkat tangannya, jempolnya. Kasih ke Kak Evan. Wih, keren Kak Evan. Kasih tepuk tangan buat Kak Evan dong. Supaya adil ya, supaya pembagiannya merata ya, Betul, Pak. supaya terhindar dari konflik dan masalah atau perpecahan atau terputusnya tali persaudaraan. Oke, good job. Baik, kita tahu bahwa manusia itu tidak akan hidup kekal abadi. Setiap manusia itu pasti akan meninggal. Betul, Baik, Pak. pilihannya dua, antara dia yang ditinggalkan atau dia yang meninggalkan. Nah, tugas bagi yang ditinggalkan artinya yang masih hidup. Tugas bagi yang masih hidup adalah bagaimana cara kita mengurus orang yang sudah meninggalkan kita. Apa yang diurus? Ya, mulai dari jenazahnya dulu, jangan langsung uangnya yang diurus. Ya, betul. Wah, uangnya dulu, jenazahnya ditelantarkan. Enggak. Bagaimana cara mengurus jenazahnya? Bagaimana merealisasikan wasiatnya, karena kan setiap orang yang meninggal bisa jadi sudah meninggalkan wasiat atau pesan-pesan gitu ya. Bagaimana kita bisa merealisasikannya? Terus kalau semua sudah terjadi, baru harta yang ditinggalkan, baik itu bentuknya uang, aset dan lain sebagainya, lantas bagaimana cara kita membagi rata dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, pada materi ini insya Allah kita akan membahas. Tapi sebelum itu dimulai, Bapak pengen coba baca satu ayat Al-Quran. Ya, mohon maaf yang teman-teman yang non-muslim, kalau
Bapak bacakan, nanti akan ada yang membaca artinya. Kalian boleh dengar artinya aja ya. Bapak akan bacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-7. Nanti artinya Bapak minta Kak Evans yang baca. Karena tadi kayaknya Kak Evans itu penuh dengan curiosity, penasaran banget, pengen tahu kenapa sih Islam itu detail banget ngebagi harta waris gitu ya. Baik, Bapak akan baca An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Silakan Kak Evan dibacakan supaya yang lain bisa mendengar nih arti dari ayat tersebut. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih Kak Evan. Silakan duduk kembali. Jadi kalau di ayat yang tadi dijelaskan bahwa apa? Laki-laki dan perempuan sudah punya bagiannya masing-masing gitu ya. Bagiannya berapa sesuai dengan ketentuannya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya terkait dari isi atau arti dari ayat yang tadi Bapak baca atau artinya yang dibaca oleh Kak Evans. Mungkin ada yang mau nanya sebelum kita lanjut supaya yang lain kalau penasaran boleh nanya nih, gitu. Kayaknya Kamika dari tadi mau nanya nih, tapi tar dulu deh. Mau nanya atau siapa yang mau bertanya? Ada? Saya mau nanya deh. Oke, Kamika, kita dengerin ya pertanyaannya Kamika. Gimana? Apa Kamika yang mau ditanyakan? Kenapa sih kalau warisan itu harus dibagi, tapi nggak apa ya namanya? Nggak boleh dikasih ke satu orang aja gitu. Oke, kenapa warisan itu harus dibagi Pak? Kenapa nggak satu orang aja yang dibagi Pak? Gitu kan? Nah ini agak sedikit bertentangan dengan ayat yang tadi dibaca. Kalau tadi Kamika bilang, kayaknya boleh deh Pak kalau cuma dibagi satu orang ya. Padahal kalau ayat yang tadi, laki-laki ada jatahnya, perempuan juga ada jatahnya. Oke, terima kasih Kamika sudah bertanya. Bapak izin menjawab, karena di dalam Islam, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu ada hak bersama. Kalau Kamika punya saudara kandung khususnya, yang harusnya Kamika mendapatkan, maka saudaranya pun juga mendapatkan. Tidak bisa diambil oleh seorang diri. Apa yang dijunjung adalah asas keadilan gitu ya. Terutama untuk ahli waris yang sudah ditetapkan. Kok sudah ditetapkan Pak? Nanti ada pembagiannya. Di dalam Al-Quran sudah dibagi tuh, dirinci siapa yang dapat, siapa yang terhalang untuk tidak dapat gitu ya. Jadi seperti apa yang tadi Bapak bacakan untuk kalian, semua ada bagiannya gitu ya Kamika ya. Jadi bukan atas dasar kemauan Bapak sendiri atau mungkin yang mewarisi itu sendiri, karena sudah ada ketentuannya. Oke, terima kasih. Boleh lagi angkat jempolnya lah gitu ya. Kita kasih ke Kamika. Oke, terima kasih Kamika. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya selain Kamika? Terkait, kalau tadi Kamika bilang ya nggak dibagi satu aja Pak, nggak ada ketentuannya. Kita akan belajar ketentuan itu. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya selain Kamika? Kira-kira ada? Yang mau bertanya? Saya Pak. Kak Ica, kayaknya aktif banget nih kelompok 1. Kayaknya nggak salah nih kelompok 1 nih, aktif banget. Kak Ica, gimana Kak Ica? Apa yang mau ditanya Kak Ica? Nah, kalau ilmu waris itu disebut juga separuh ilmu dalam Islam. Kenapa bisa sekeren itu Pak? Wah, kalau tadi dibilang Pak, ilmu waris itu separuh ilmu dalam Islam. Padahal ilmu di dalam Islam tuh banyak ya. Tapi kenapa kok istilahnya kalau mempelajari ilmu waris seakan-akan kita mempelajari setengah ilmu di dalam agama Islam? Keren banget tuh. Gitu ya. Terima kasih Kak Ica. Bapak coba baca coba jawab ya. Maaf, coba jawab dari apa yang ditanyakan oleh Kak Ica tadi. Bener, itu pertanyaannya bagus banget tuh. Kak Ica udah ngasih pertanyaan yang bagus buat kita semua. Ilmu waris itu kenapa disebut sebagian ilmu dari setengah agama Islam? Karena ilmu waris itu mengatur urusan harta duniawi yang sebagian besar
akan memunculkan potensi masalah. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa hidup tanpa adanya harta itu tidak akan baik-baik saja hidup di dunia, gitu ya. Bahkan hidup kita akan selalu berdampingan dengan harta, di mana harta itu adalah salah satu titik potensi munculnya masalah, dan banyak banget masalah timbulnya dari harta. Oleh karena itu, itulah disebut dengan istilah bahwa mempelajari ilmu waris sebagian besar dari mempelajari ilmu agama Islam, gitu ya. Oke, kasih jempolnya dulu, angkat, kasih ke Kak Ica. Terima kasih Kak Ica. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Wah, nggak mau kalah nih. Tadi kelompok 1, oke. Coba perkenalin dulu dong. Kelompok nama, iyalah, siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farsul Maulana, Oke. di Farel. Kak Farel, dari kelompok berapa Kak Farel? Dari kelompok 4, oke. Jadi saya udah baca-baca sedikit. Ya, dan keren. saya, Udah baca-baca sedikit ya. melihat bahwa ada salah satu yang bikin saya penasaran. Yaitu saya baca tadi bahwa pendapatan laki-laki itu 2 kali lipat daripada yang perempuan. Itu ada nggak sih, Pak? Laki-laki itu mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan. Betul. Apa jangan mentang-mentang kamu laki-laki jadi pengen dapat bagian paling banyak nih? Oh, nggak gitu ya, nggak gitu ya. Tapi tadi Kak Farel sudah baca bahwasannya kenapa sih Pak laki-laki itu bisa dapat bagian lebih banyak daripada perempuan. Oke, terima kasih Kak Farel, silakan duduk. Bapak akan coba menjawab. Tadi pertanyaannya kenapa sih yang laki-laki bisa dapat lebih banyak, ntar perempuan iri Pak. Sementara sekarang kita sudah masuk yang namanya ke dalam kesetaraan gender, semuanya harus sama Pak, gitu ya. Tapi ketentuan Islam ini sudah muncul sebelum adanya kesetaraan gender, sudah ada lebih dulu sebelum adanya kesetaraan gender, gitu ya. Jadi kenapa laki-laki itu porsinya lebih banyak? Yang pertama, karena laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar. Laki-laki itu wajib mencari penghasilan. Laki-laki itu wajib mencari nafkah untuk menghidupi siapa? Untuk menghidupi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Pak, tapi kalau sekarang perempuan itu banyak cari pekerjaan, kalau sudah menikah, apakah itu disebut nafkah? Bukan. Karena kalau perempuan yang sudah nikah kemudian dia bekerja, maka hartanya itu bukan disebut nafkah, tapi hartanya itu untuk dirinya sendiri. Tetapi tetap dia akan mendapatkan harta atau nafkah dari suaminya. Oleh karenanya kenapa pembagian laki-laki itu jatahnya jauh lebih besar daripada perempuan. Gitu ya, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Gitu Kak Farel. Oke, angkat jempolnya dulu dong. Kasih ke Kak Farel. Oke, terima kasih Kak Farel. Mungkin Bapak batasi satu lagi lah. Ada yang mau bertanya satu lagi terakhir? Kalau nggak ada kita next. Ada lagi yang mau bertanya? Ini begini-begini Kak Radit ini mau nanya apa pegel nih kayak begini-begini nih? Mau nanya Udah ini, begini-begini nih. Gatel banget. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Tadi ada Kak Mika, ada Kak Ica, kemudian ada Kak Farel. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada? Mau nanya, Pak? Oh ada. Ternyata kepancing juga nih, malu-malu nih. Coba boleh berdiri dong, kasih perkenalan dirinya. Jadi saya nyatet di HP, Pak. Oh nyatet di HP, oke nggak apa-apa, nice. Berarti selama ini Kak Jimmy ini notice banget ya. Padahal kita baru sebentar udah banyak catatan aja nih. Boleh dong di-sharing apa nih yang mau ditanya ini, biar kita semua tahu. Kalau ada keluarga yang tidak mau berbagi warisan, karena merasa sudah merawat almarhum, apakah boleh, Pak? Jadi, oke, silakan. Terima kasih Kak Jimmy. Bapak coba nyimpulin ya. Kalau Kak Jimmy tadi nanya, Pak, ada seseorang anggota keluarga, anak sudah banyak merawat almarhum orang tuanya. Iya. Apakah apakah boleh? Hanya dia yang bisa mendapatkan gitu ya? Gitu ya? Jadi banyak pernah nemuin nggak? Atau mungkin pernah nonton sinetron gitu? Nah, Pak. Gitu ya? Udah ngerawat orang tuanya. Kak Jimmy boleh duduk dulu dong? Oke, terima kasih Kak Jimmy. Oke, pernah ya ngelihat ada seseorang anak yang sudah lama merawat orang tuanya, padahal dia masih punya banyak saudara, tapi dia mengambil alih semua harta orang tua yang dia rawat. Boleh nggak sih kayak begitu? Kira-kira boleh nggak? Coba Bapak tanya dulu ke yang lain. Kira-kira boleh nggak? Kak Naila boleh nggak kalau kayak begitu, Kak? Tergantung sih, Pak. Ah, boleh nggak kira-kira? Padahal dia masih punya saudara lagi, tapi yang paling banyak ngerawat orang tuanya adalah dia. Kemudian dia akui bahwa semua harta itu adalah
warisannya. Kira-kira boleh nggak kayak begitu Kak Naila? Tergantung Pak, Tergantung Kak Evans. Tergantung apa nih? tergantung situasi juga sih Pak. Tergantung situasinya. Situasinya pasti banyak kemungkinan nih. Situasi Betul, seperti betul, apa betul. nih? Situasi seperti apa nih kira-kira? Kalau misalkan seharusnya kan dia yang harusnya dapat kan karena dia yang ngurus. Oke. Tapi dia tuh udah cukup finansial gitu. Terus ada saudaranya yang kurang. Yang membutuhkan. Ya, yang lebih membutuhkan. Kalau gitu mungkin bisa gitu dibagi setengahnya atau Dibagi setengahnya. Oke, nice. Bapak coba jawab ya. Tadi pertanyaannya luar biasa bagus banget nih. Tentu secara syariat Islam bahwa kewajiban mengurus orang tua itu pahala. Ya. Bapak yakin bukan hanya di syariat Islam tapi di luar syariat Islam pun juga berbakti kepada orang tua itu pahalanya luar biasa. Tapi di dalam agama Islam luar biasa banget pahalanya gitu ya. Namun merawat orang tua itu tidak tiba-tiba otomatis menggugurkan hak ahli waris yang lain yang sudah ada bagiannya. Artinya apa Pak? Walaupun kita sudah merawat orang tua kita, walaupun hanya kita ya satu-satunya anak yang merawat orang tua kita, sementara saudari-saudari kita tidak merawat orang tua kita, ketika ada pembagian harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka saudari-saudari kita yang tadinya tidak merawat orang tua kita pun juga mendapatkan haknya. Kok begitu Pak? Nggak adil dong Pak. Itu sudah ketentuan. Adilnya dari mana? Dia sudah dapat pahala yang lebih besar yang tidak didapatkan oleh saudara-saudarinya karena saudara-saudarinya tidak merawat orang tuanya. Gitu ya? Oke Kak Jimmy, jadi semuanya dapat walaupun kecuali kamu anak tunggal. Nah itu udah beda urusan, udah langsung turun tahta itu. Oke, gitu ya. Baik, kayaknya langsung aja. Bapak sudah share, bisa dibuka laptopnya juga walaupun di bawah nggak apa-apa ya. Kita coba mengerjakan satu pembahasan utuh yang mana nanti masing-masing Bapak akan bagikan. Ngapain nih Pak? Oke. Tugasnya sudah Bapak share di aplikasi Bismart. Baik, Bapak Pak. coba buka dulu nih. Yang lain. Bentar Pak. Ya. Kak Jimmy nggak kita kasih jempol Pak. Oh iya lupa Bapak, astagfirullah, maaf Kak Jimmy. Boleh dong angkat tangannya sambil ucapan terima kasih. Terima kasih Kak Jimmy. Terima kasih Kak Evans, Bapak lupa banget. Terima kasih ya Kak Jimmy ya, sudah bertanya. Manfaat juga buat kita semua. Oke, baik. Bapak coba buka Bismart. Nah, di sini silahkan dilihat. Ada tugasnya. Nah ini dia nih tugasnya nih. Silahkan dilihat tugasnya. Ada tugas untuk bab pembahasan kita. Silahkan dibuka. Lembar kerjanya sudah ada di dalam. Bapak sudah bagikan kepada setiap kelompok. Ya, dari mulai kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 4. Semuanya sudah ada kelompoknya, sudah ada temanya masing-masing. Sudah bisa sambil dibuka, boleh Pak pakai laptop? Boleh. Boleh Pak pakai handphone? Boleh, silahkan. Apa yang bisa memudahkan kalian untuk dibuka? Silahkan. Sudah ada? Sudah ketemu ya? Sudah Pak. Di sini sudah Bapak upload. Nih kamu udah foto. Sekarang LK-nya Oke. Ini LK-nya. Kelihatan ya? Pak. Bapak coba bantu untuk dibuka di sini. Ini LK-nya. Tuliskan jangan lupa nama kalian. Nah, ini tugasnya individu dan kelompok karena kita sudah bagi kelompok ya. Tugasnya apa, Pak? Di sini Bapak kasih bahan bacaan untuk mengantar pembahasan materi pembagian harta waris kita, ya. Di sini ada 2 aktivitas. Bapak minta kalian baca ini, kemudian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian selanjutnya, setelah kalian baca ini, kalian dapat apa intisari atau makna yang terkandung dari bacaan tersebut yang berkaitan dengan pembahasan materi kita. Gitu ya. Kemudian berbagi, saling sharing dengan teman masing-masing. Masing-masing kelompok mempelajari warisan keislaman untuk dibagikan kepada tema. Nah, ini temanya nih. Ya, kelompok 1, tuh temanya.
Ada ya. Tema kelompok 1 adalah konsep dasar pengertian dan hukum waris. Kan tadi sudah ditanya tuh, Pak, gimana cara pembagiannya, Pak? Hukumnya seperti apa? Nah, ini sudah ada di kelompok 1. Poin-poinnya apa aja? Nah, ini dia. Ya, kemudian kelompok yang kedua, tadi Bapak sudah sampaikan di tujuan pembelajaran bahwasannya ada yang membahas terkait dengan syarat-syarat penyebab orang yang dapat atau orang yang bisa mendapatkan harta waris, gitu ya. Kemudian poin-poinnya seperti itu yang kelompok 2, kalian juga bisa lihat di device kalian masing-masing. Kemudian yang kelompok 3, ini kelompok 3 ya. Klasifikasi ahli waris dan bagian-bagiannya. Nih, siapa aja yang mendapatkan, dia kalau dapatnya berapa, dapatnya sekian, berapa persen gitu ya. Kemudian ada pembagiannya lagi untuk kelompok 4. Nah, ini ketentuan pembagian harta waris untuk ahli waris dan yang terhalang dari mendapatkan harta waris. Nah, ini apa, Pak? Kita akan melakukan yang namanya window shopping. Nah, Bapak sudah bawa nih. Nah, Bapak udah bawa nih kertas nih ya. Biar semuanya bisa berkontribusi. Ini sudah ada tuh window shopping ya. Bapak coba jelaskan window shopping itu apa. Yang pertama, Bapak minta dari tema-tema yang tadi per kelompok untuk dibuatkan mind mapping terkait materi atau tema yang tadi sudah diberikan. Jadi sesuaikan nanti temanya. Karena kalian kelompok 1, maka ikuti tema kelompok 1. Kelompok 2 juga sama, kelompok 3 juga sama, kelompok 4 juga sama. Oke? Silakan perwakilan kelompok boleh ngambil ke Bapak 1 orang. Setiap kelompok. Oke, boleh. Oke, kelompok 1. Oke, silakan. Untuk kelompok 2. Loh, saya kelompok 4. Oh, kelompok 4 ya, maaf. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3. Silahkan. Oke. Bapak minta apakah kalian bawa spidol? Kalau enggak, Bapak sudah bawa nih spidolnya nih. Ya, untuk buat mind mapping. Oke. Bapak bagi untuk 4 kelompok, masing-masing Bapak kasih 3 spidol merah, biru, dan hitam. Nih, kelompok 1. Buat spidolnya. Untuk kelompok 2, spidolnya. Makasih, Pak. Oke. Kelompok 3, kayaknya ada yang terlewat 1 nih. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya, kelompok 4. Oke. Siap. Ya. Aku yang hitam nih. Silahkan dibahas dulu sama teman-temannya. Dibuatkan mind mapping. Nanti seperti apa, Pak, kegiatannya? Kalau sudah ada mind mapping, kalian sudah jadi mind mappingnya, tolong nanti kita lakukan window shopping. Bagaimana, Pak? Kalian tetapkan siapa yang akan menjaga mind mapping kalian untuk ketika nanti kelompok yang lain mengunjungi, kalian bisa menjelaskan. Siapa nanti bagi tugas yang mengunjungi kelompok lain. Siapa ini yang berbagi tugas untuk sharing ide dan siapa yang mau menggambar. Gitu ya. Nanti kita tempelkan di tembok-tembok. Ya, kelompok 1 mau tempel di sini berarti tempatnya di sini, lapaknya di sini. Kalau kelompok 2 mau di sini, oke, nggak apa-apa, nanti di papan tulis kita tempel. Kelompok 3 mau di belakang, oke, nggak apa-apa. Kelompok 4 mau di situ, boleh. Nanti saling berkunjung satu sama lain. Kemudian yang berkunjung berhak bertanya. Ya, berhak bertanya kepada yang sedang menjaga lapaknya. Gitu. Kalau misalkan lapak kelompok 1 dijaga sama Kak Tiara, maka nanti Kak Tiara harus bisa menjawab setiap pertanyaan dari pengunjung-pengunjung yang hadir dari kelompok-kelompok yang lain. Teman-temannya dari kelompok Kak Tiara itu berhak berkunjung ke kelompok lain untuk mendapatkan apa yang sedang dicari pembahasannya di kelompok lain. Gitu ya. Nanti balik lagi ke kelompok masing-masing, nanti masing-masing bisa saling menjelaskan apa yang didapat dari kelompok lain. Nanti akan Bapak minta untuk presentasi dan menjelaskan ke teman-teman yang lain. Oke? Siap? Baik, Pak. Bisa dimulai? Bisa. Oke, silahkan dimulai. Nanti akan Bapak kontrol. Ada yang mau bertanya boleh. Nanti tanya Bapak boleh. Ada yang belum paham minta bantuan sama Bapak boleh. Ya, ada yang kurang jelas boleh silakan bertanya. Oke, kita mulai. Jangan lupa diisi namanya. Tulis nama kelompoknya. Kemudian ketua kelompoknya siapa? Terus anggota-anggota kelompoknya siapa? Oke, ada aktivitas 1, ada aktivitas 2. Silahkan. Aku hitamin sini.
Iya boleh, silakan dihitamin. Mau pakai krayon? Oh, ada yang bawa krayon, boleh silakan. Nggak apa-apa pakai krayon. Kayaknya bapak nggak salah. Kayaknya nih pas banget materi bapak nih. Kita nanti aja. Pas banget materinya di kelas animasi yang suka gambar. Kayaknya gambarnya juga pasti bakal bagus-bagus semua nih. Jangan. Dicoret. Silakan bisa saling sharing. Silakan saling berkreasi gambar sesuai dengan keahliannya masing-masing. Boleh. Tadi kelompok 1 bahas tentang apa nih kelompok 1 nih? Kelompok 1 membahas tentang konsep dasar pengertian dan pembagian harta waris ya. Oke. Kak Anas boleh berkontribusi Kak Anas ya. Kemudian Kak Tamara juga boleh berkontribusi. Kak Riki juga boleh berkontribusi. Kok bagus jadi? Itu bagus. Aku yang Zalwi Rukut. Apa tadi? Aku yang Zalwi Rukut laki-laki. Zawil Zuhud. Zawil ya. Apa sih guys kalian? Guys, tunggu dulu ya. Aku lagi cari info dulu ya. Zawil. Zawil Furu. Tadi aku udah bilang. Ya. Tadi kamu salah bilangnya. Oh gitu. Iya. Kita cakep banget kan? Iya. Ya Allah Jim, nangis gua. Nah, jangan disentuh. Oke. Masih Kayaknya seru banget nih di kelompok 3 nih. Ada apa nih pembahasannya kelompok 3 nih? Kayaknya udah jauh banget nih kelompok 3 nih. Belum Pak. Kebetulan kita apa ya sudah sepak-sepik sih tentang ini, Pak. Klasifikasi ahli waris ya. Betul banget tuh. Ih, keren. Yang berwarna boleh dipakai yang berwarna. berwarna. Ini kelompok 1 sketsanya aja udah bagus banget nih. Tinggal tambahin warna-warna lagi nih kelompok 1 nih. Keren. Kelompok 2 gimana progresnya? Ada yang mau ditanyakan? Ini tulisannya seni banget ini kelompok 2 nih. Bukannya sabahnya ada tambah lain? Atau Ini kamu kelompok 4 nggak mau kalah nih kelompok 4 nih. Banyak banget ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya ke Bapak. Maaf ya, Kak Kansa. Gimana? Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan, ada yang mau didiskusikan boleh. Kanaila kayaknya sudah siap sama sticky notes-nya kayaknya nih Kanaila nih. Nanti kalau sudah kita tempel ya. Baik Pak. Kita tempel di tembok. Bapak kasih waktu ya cukuplah 15 menit. Kalau anak animasi gambarnya super cepet, secepet-cepetnya anak animasi. Bagus pasti ini. Betul Pak. Itu kan tadi kulit. Tapi itu fans yang tadi Pak. Sama ini. Tadi pakai beda. Pakai ini. Silakan dibagi-bagi tugasnya ya. Pakai meja mekanik. Siapa yang menggambarkan sketsanya, siapa yang menuliskan idenya. Kayaknya udah jauh banget nih kelompok Belum. 3 nih. Masih dekat-dekat yang lain juga. Klasifikasi ahli waris. Ya, yang lain dapat apa? Dapat 1/6 anak. Jika ada anak.
Satu per enam ada. Kalau yang sudah boleh ke Bapak kita tempel di tembok. Satu per enam. Jika ada anak. Ayah. Ada yang mau pinjem krayon sama kelompok 1 boleh tuh. Gitu. Kak Ica ada yang mau pinjem krayon nih. Bila tidak ada. Atau ada yang mau pinjem spidol sama Kak Ryan. Wah banyak banget spidolnya nih. Iya sih. Ini gak ya? Tapi kayaknya takut nggak cukup gitu. Ada penggaris ya. Kita ngebatasin aja. Kalau ada yang mau bertanya boleh ke Bapak. Diskusi, sharing. Nggak cukup. Takutnya nggak cukup. Iya betul. Jangan terlalu perfect. Nanti kaget orang-orang ngelihatnya. Santai Pak. Terlalu amazing. Ayah ada. Wah ini kelompok 4 udah mengukir-ukir. Apa yang diukir-ukir ini? Yang kedua kakek. Ini sisanya bila. Lu emang ngerti lu? Maksudnya tuh dapat 1 per 6 kalau ada anak. Tapi kalau nggak ada anak dapat dapat semuanya. Iya sih. Sisanya berapa? Dapat Sisanya itu maksud sisa apanya? bisa ininya. Kalau ada anak, Nah, kalau ada anak biasanya diambil ke ayahnya gitu. iya misalnya Yang punya anaknya diambil ke ayah. balik dong. Kan Dapat 1 per 6 kalau punya anak nih. Soalnya kan nanti kalau nggak punya anak berarti bisa. kalau nggak punya anak kayak sisanya dapat buat dia semua maksudnya. Yaudah. Gimana? Hijab ada yang menghalangi harta waris? Kayaknya sudah ada warna-warna yang tertuang nih di kelompok 1. Wow. Ada gradasi-gradasi warna nih. Kakek. Iya kakek. Oke. Terus Kakek dari Nice. ayah. kalau dari ibu gimana? Kelompok 2 progresnya Posisi ayah. gimana? Jika ayah Waduh. sudah wafat. Gimana? Ada yang bisa dibantu kelompok 3? Kelompok 4? Yang ketiga. Bang semangatin. Oke, semangat kelompok 4. Kelompok 3 udah ngebut ini. Kayaknya balapan nih kelompok 3 sama kelompok 1 kayaknya nih. Betul Pak. Kelompok 1 sudah mulai ada warna-warna. Ya. Seibu suami dulu. Jangan lupa ya poin esensialnya Ini muat gak ya? supaya nanti bisa Kalau yang laki-laki muat, sebenarnya perempuan nggak tahu sate. diberikan pemahaman kepada teman-teman yang lain. Suami dapat 1/2 jika tidak anak. Jika tidak anak. Kalau ada. Ini biar gampang. 3. Oke. Baik, anak-anak, time is up. Waktu sudah habis. Kita selesai. Kemudian silahkan ambil posisi di mana kelompok 1 mau ditempel di mana? Silahkan mau ditempel di mana? Di sini? Di sini. Oke, di sini. Ditempel ya. Bapak kasih 4 buat ditempel ujung-ujungnya. Silahkan ini ditempel. Kelompok 1 yang penting nempel aja. Terus Ini ya. Di sini masih ada di situ.
Siapa yang jaga di sini? Sudah ada? Yang keliling sudah ada? Udah ya? Oke. Kelompok 2 di mana? Kelompok 2 mau nempel di mana? Di sini? Papan tulis? Kelompok 2? Boleh. Ini ya. Nih, satu. Nanti ambil, ditempel ujung-ujungnya aja. Oh, sini Pak. Ya, yang penting nempel. Nah, sini saya Oke. Oke. Bentar, muter dulu nih aku masih megangin nih. 4 ya, cukup nggak? Coba Pak, kan putih enggak? Oke. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Oh, kelompok 4 dulu. Oke, ada ya, kelompok 4. Kelompok 4. Apa nih? Nih, Ya udah, jangan bisa nempel itu bang. Niki. Masih bisa dipotong nggak? Nah, itu bisa. Satu lagi Niki. Udah nih, nggak usah dibuka gitu aja nempel gitu. Nah, kelompok 3. Oh, udah duluan. Oh, udah ada. Oke. Nih, bantu buat nempel. Kesini bayar 2.000. Nah, oke, sudah bisa kita mulai. Bisa. Sekarang silahkan. Siapa yang stay di lapaknya, siapa yang mau muter, silahkan. Ya boleh berkunjung ke temennya. Bapak kasih waktu 10 menit. Yang berkunjung bisa dapat catatan, nanti didiskusikan lagi kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke? Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Oke, silakan berkunjung, bagi-bagi tugas. Siapa yang mau berkunjung, yang mau bertanya, siapa yang mau stay, silakan. Kelompok 1 siapa yang stay? Ada yang stay kelompok 1? Nanti dibagi-bagi, kamu ke kelompok mana silahkan diatur. Stay, siapa yang stay? Ica, oke. Kak Ica silakan stay. Kelompok 3 siapa yang stay? Oke, Kak Evans yang stay, berarti Kak Naila sama Kak Kazimi muter ya. Oke. Kelompok 2 siapa yang stay? Saya Stay Kak Ryan, berarti Kak Tamara sama Kak Radit silakan muter ke kelompok yang lain ya. Mana ada? Kelompok 4 siapa yang stay? Saya Pak. Oke, Kak Riki, berarti Kak Farel sama Kak Kansa satu orang aja. Berarti Kak Farel sama Kak Kansa muter. Ya. Silakan. Oke, boleh bisa dimulai. Lanjut silakan saling bertanya. Mau beli apa di kelompok yang lain silakan. Stay di sini berarti Kak Tamara kemana-kemana tergantung arahan ketua kelompok. Silakan. Dipilih aja nanti ketemunya di kelompok di mana. Ditanya apa yang mau ditanyakan. Oke? saya Pakai HP yang lain. HP-mu berarti apa ya? Oke, langsung. Ayo kita mulai. Muter. Silakan. Ayo, silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Silakan. Kelompok 2, ayo silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Silakan. Kelompok 4, ayo kelompok 4 berkunjung ke kelompok yang lain. Ayo. Jelasin Kak. Apa? Oh. Daki. Oke. Oke, siap. Halo. Kelompok Kelompok 4. Oh, kita. Oh, ini kemana deh? Kelompok 1. Oh, Saya mau jelasin kali kita dari kelompok lain kan ya tadi. Oh iya, berarti aku kesini kan? Iya. Halo guys. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Mencar. Kemana? Bagi-bagi. Ayo. Yang duanya lagi pergi. Ini akan menjelaskan tentang syarat penyebab orang dari keluarga itu mendapatkan warisan. Oke. Jadi pertama kita ke sebab dulu. Seorang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan hartanya berlebihan akan diwajibkan membagi hartanya kepada keluarga atau keturunan-keturunannya. Nah,
ini ada tiga apa ya? 3 poin atau 3 yang termasuk syarat untuk mendapatkan warisan. Oke. Yang pertama dengan nikah dengan akad yang benar dan yang sah. Jadi yang dapat dari warisan ini hanya suami atau istri yang dapat warisan itu. Kalau nikah yang dapat warisannya dari kalau mereka nikahnya sah. Jadi kalau mereka masih kayak nikah yang nggak sah atau masih yang belum pasti, nah itu mereka belum bisa mendapatkan warisannya. Oke. Ada dari Al-Quran surat An-Nisa, ini langsung artinya aja. Maka jika istri-istri itu meninggalkan anak, maka bagi kalian atau suami mendapatkan seperempat dari harta peninggalan mereka atau istri. Oke. Yang kedua ada nasab atau keturunan. Nasab ini keturunan seperti anak dan kerabat dari samping seperti paman dan anak-anaknya. Jadi dia ya keluarga kerabat kalian gitu. Yang masih keturunannya masih keturunan dari satu keluarga. Jadi kalau misalnya kayak om atau tante, nah itu masih satu kerabat. Yang terakhir itu ada perwalian. Perwalian itu seorang budak yang dimerdekakan atau mereka sudah dibebaskan, jadi udah ada yang budak lagi dari tuannya dan tidak ada anak laki-laki. Jadi mereka kayak belum punya keturunannya. Kayak masih seorang diri atau bisa disebutnya nasabah. Nah ini 3 ini yang bisa dapat warisan. Terus ada golongan ahli warisan. Yang pertama ada ahli warisan laki-laki. Ada 15 orang jika semua ada. Nah itu kayak termasuk ayah, kakek, paman dan masih lain-lain. Yang berhak hanya suami, ayah dan anak laki-laki. Jadi 15 orang itu. Dari ahli waris perempuan ada 10 orang. Jika semua ada, itu kayak ada ibu, dari tante atau apa itu. Yang berhak itu cuma istri, anak perempuan. Ayo, boleh tuker lagi, rolling lagi, boleh rolling lagi Saudara. ke kelompok yang lain kalau sudah satu ke kelompok. Dan ini kelompok ini sepi nih, kelompok ini nih. Wah, yang tetap berhak cuma yang 5 ini aja. Yang tidak gugur dalam kondisi apapun. Jadi itu sekian biasa satu. Ada yang mau ditanyain? Ini apa nih? Rolling. Rolling kelompok lain boleh rolling. Kalau udah selesai di kelompok satu, boleh ke kelompok lagi yang lain. Kalau mau ditanya silakan. Oke. Status suami atau istri yang berhak mendapat warisan hanya yang menikah dengan sah. Kenapa ya kalau yang nggak sah nggak boleh? Waduh. Gimana? Tadi ulangi Mas Ryan. Pertanyaannya berbobot sekali. Berbobot. Ulangi Mas Ryan. Tadi apa mengapa status suami atau istri? Tadi yang mana? Mengapa kayak yang boleh mendapatkan warisan itu hanya yang kayak sudah menikah secara sah? Kenapa? Ya. Sah nggak boleh. Oke, ini dalam yang bacanya dalam Islam hak waris didasarkan pada ikatan legal yang sah akad nikah. Karena dari Al-Quran yang tadi surat An-Nisa ayat 12 secara spesifik mengatur pembagian suami atau istri berdasarkan adanya pernikahan tersebut. Jadi kalau misalnya ikatannya pernikahan itu belum jelas, pasti juga pembagiannya itu nggak akan jelas. Jadi istilahnya kayak kalian kalau diberikan kayak apa ya, kejelasan yang sesuatu kan pasti merasa jelas kan, kayak misalnya kalian dikasih data nih, datanya kayak gini-gini buat pembagiannya harusnya kayak gini, nah itu kan kalian jelas banget tuh. Tapi kalau bisa datanya nggak jelas atau malah katanya kayak berantakan banget tuh, nah kalian susah kan kayak ngebaginya. Ini sudah nih ke orangnya, sudah ada yang mau berkunjung, kalian pasti susah bagian. Nah, istilahnya mirip kayak malah pernikahan. Ada yang mau berkunjung ke kelompok Nah ini pembagian 3 nih ke suami ada gimana, ke istri gimana, jadi gitu singkatnya. Mas mau nanya. Rolling boleh rolling. Ya boleh. Kenapa sih dapat batasan yang sangat ke kelompok siapa boleh rolling. Jadi batasan ini terjadi. Berarti kalau sudah dari sini boleh rolling ke kelompok sana boleh. Kata Mara ke kelompok sana mau tanya ke kelompok ke 3 boleh. Ini ahli waris yang lebih jauh, misalnya cucu laki-laki atau paman. Oke. 5 orang Rolling. Rolling gantian nanya. Dia bisa gugur Boleh. siapapun, kayak istri,
anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu dan saudara perempuan sekandung. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Oke. Mau nanya Untuk menanya, Boleh. jika seseorang merawat almarhum seumur hidup dan merasa berhak atas semua warisan, apakah menurut aturan syariat Islam hal tersebut otomatis menggugurkan hak ahli waris lainnya? Oh ini. Tanya yang buat kelompok 2. Gimana? Sudah dapat pencerahan dari kelompok 2? Sudah lah, lumayan. Sudah? Kalau sudah boleh rolling ke kelompok yang lain. Mau jelasin cara Ini nggak? grup PKWH itu. Iya. Boleh rolling ke kelompok yang lain. Oke. Bisa standby di sini. Oh kelompok 2. Ya, kok nanya kelompok berapa? Mau kasihan banget kan tadi dikasih kayaknya mau di kelompok lain. Mau bangsa baca ya. Ya gini kelompok 1 mau. Gabung di sini aja. Oh kelompok 1 enggak apa. Oke. Kalau Mau rolling. Thank you, bro. Thank you. Lo mau rolling kelompok 2? Kelompok rolling gantian. Pengunjungnya ganti. Ini kan kelompok aku. Kamu nggak boleh ke kelompok sendiri. Nggak boleh ke kelompok sendiri.